Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki R3 Hybrid. Kali ini yang tipe SS manual warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki R3 Hybrid. Bagi informasi, untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini total ada dua tipe. Tipe standarnya tipe GX, kemudian untuk tipe tertingginya unit yang kita review ini yaitu tipe SS. Untuk warna putihnya ini putih solid. Nah, ini keterangannya warna snow white. Nah, untuk mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe SS manual warna putih ini merupakan salah satu varian yang paling laris di kota kami, di kota Solo. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ayu. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,735 meter, untuk tingginya 1,695 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Kemudian berikutnya lanjut ke bagian depan. Nah, ini untuk antenanya ada di bagian depan tengah. Di sini untuk antenanya menggunakan antena model Southpole. Sekarang lanjut ke bagian grill. Nah, untuk grillnya berbeda dengan yang tipe GX. Kalau yang tipe GX ada perubahan model. Kalau yang tipe SS ini masih sama seperti Suzuki R3 model sebelumnya. Untuk bagian tengah ada logo Suzuki warna chrome, grill utamanya seperti ini. Kemudian bagian atas ada list warna chrome, bagian bawah juga ada list warna chrome. Lalu untuk lampu utama di sini untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk lampu utamanya di bagian samping sini. Kalau untuk lampu jauhnya di bagian tengah ini lampu bolam. Kemudian untuk lampu senya juga bolam. Serta untuk bagian ujungnya terdapat list warna chrome, jadi tampilannya lebih mewah. Nah, lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini yang tipe SS sudah dilengkapi dengan lampu LED di bagian ujung. Kalau yang tipe GX belum. Lalu ada fog lamp di bagian bawah. Serta untuk bagian ujung depan di sini sudah dilengkapi dengan body kit berwarna putih, kombinasi aksen warna silver di bagian ujung. Nah, untuk yang tipe GX belum ada body kitnya ini. Jadi untuk yang tipe SS tampilannya jauh lebih sporty. Serta di bagian ujung depan di sini ada emblem Suzuki Sport kombinasi warna biru dengan warna silver. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan samping mobil Suzuki R3 tipe SS warna putih. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk jendelanya, list bagian atasnya sewarna bodi berwarna putih. Untuk pilar B-nya di sini warna hitam. Lalu untuk list bagian bawahnya di sini juga warna hitam. Untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol kilas di bagian ujung. Kemudian untuk spion di sini menggunakan cover sewarna bodi. Untuk spionnya sudah dilengkapi dengan fitur auto retract, lalu ada lampu sen di bagian ujung juga. Untuk bagian samping depan di sini ada emblem VVT yang menandakan ini sudah menggunakan mesin terbaru. Kemudian untuk velgnya, nah di sini menggunakan desain terbaru, modelnya tetap model dual tone. Untuk ukurannya 15 inci, modelnya sekarang 5 palang. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop. Nah, ini untuk profil bannya berukuran 185/65 R15. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan ada rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya menggunakan jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk bagian samping juga sudah dilengkapi dengan body kit, jadi tampilannya lebih mewah. Serta untuk bagian ujungnya di sini ada emblem Suzuki Sport kombinasi warna silver dengan warna biru di bagian ujung. Untuk mobil ini ground clearance-nya 180 mm. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, kapasitas 45 liter menggunakan bahan bakar jenis bensin. Dan untuk ban belakang, nah di sini remnya standar jenis rem tromol. Kalau untuk suspensi belakang di sini menggunakan jenis torsion beam. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe SS manual warna putih. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian paling atas. Untuk tipe SS ini bagian atasnya sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah, yang tipe GX belum ada spoiler belakangnya ini. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada high mount stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem. Untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Lalu untuk bagian tengah di sini ada wiper. Serta di bagian tengah tailgate-nya di sini ada list warna chrome, di bawahnya ada logo Suzuki warna chrome. Serta kalau untuk desain lampu belakang, nah ini kurang lebih sama seperti mobil Suzuki R3 model sebelumnya. Jadi desain lampu belakangnya seperti ini, menggunakan lampu jenis LED di bagian belakang. Untuk desainnya menggunakan desain model L seperti ini. Lalu untuk lampu sen di sini lampu bolam, untuk lampu mundur juga sama lampu bolam. Serta untuk fitur keselamatan yang tipe SS ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur di bagian belakang. Kalau yang tipe di bawahnya tipe GX belum ada kamera mundur. Sebelah kiri ada emblem Suzuki Sport dengan aksen warna chrome. Kemudian untuk sebelah kanannya juga sama, ada emblem R3 dan juga hybrid kombinasi warna chrome dan warna biru.
Lalu untuk bagian belakang di sini ada sensor parkir jumlahnya 2 titik. Di ujung ada reflektor model horizontal, serta untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan body kit. Nah, ini untuk bagian tengahnya juga terdapat emblem Suzuki Sport warna silver, serta untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Suzuki Ertiga Hybrid yang tipe SS manual warna putih. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi di sini untuk handle pintunya menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome, dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual di bagian ujung. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini bisa kita lihat ini full didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atas menggunakan material bahan plastik. Kemudian untuk yang tipe sport ini bagian tengahnya ada aksen karbon warna hitam. Untuk bagian armrest menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk bagian handle pintu dalam warna chrome. Di bagian depan ada beberapa tombol, ini untuk pengaturan spion elektrik, di belakangnya ada tombol untuk folding atau pelipatan spion, sebelah kiri ada tombol pengunci jendela, kalau ini untuk pengunci pintu, dan untuk power window sudah auto pada seat driver, serta untuk belakangnya ada laci penyimpanan, dan untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC, listnya full warna hitam. Bagian tengah ada aksen karbon warna hitam. Lalu untuk tombol start stop engine-nya ada di sebelah kanan setir. Untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Yang sebelah kiri ini untuk fitur auto stop and go. Sebelahnya ada tombol sensor parkir. Lalu ini untuk stability control. Serta di ujung ada lampu LED DRL. Dan untuk bagian bawah, nah di sini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover. Serta untuk bagian ujung di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Dan untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis manual. Untuk tuas tangki BBM-nya ada di bawah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter sebelah kiri ada indikator untuk RPM, lalu ada indikator untuk suhu. Di bagian tengahnya ada EMID dan di sebelah kanan ada indikator speedometer serta ada indikator tangki BBM. Lalu untuk setir di bagian tengah ada logo Suzuki berwarna chrome. Kemudian untuk setirnya sendiri ada list warna silver di bagian samping. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri ada audio steering, ini untuk naik turun untuk volume. Kalau yang kanan kiri untuk pengganti channel. Serta untuk bagian bawah ada tombol mute. Dan sebelah kanan, nah ini yang menarik karena ini merupakan transmisi manual tapi juga sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Nah, ini bisa kita lihat untuk transmisinya manual tapi sudah dilengkapi dengan fitur cruise control juga. Saya pribadi agak penasaran dengan masalah perpindahan transmisinya dengan fitur cruise control ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini sebelah bawah ada Bluetooth handsfree, lalu untuk bagian bawah setirnya ada list warna silver, serta untuk bagian atasnya sudah dilapisi dengan balutan kulit jadi tampilannya lebih mewah. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas wiper, sebelah kanan ada tuas pengaturan lampu. Kemudian untuk pengaturannya di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Nah, ini untuk head unitnya menggunakan double tint touchscreen, sudah terkoneksi dengan mirroring juga. Lalu di bawahnya di sini ada aksen karbon warna hitam, ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC sudah digital. Ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Kalau yang sebelah kanan untuk pengaturan suhu. Lalu di bagian bawah di sini ada tombol rear defogger. Untuk atasnya ada front defogger. Lalu untuk bagian bawah ada mode arah hembusan. Di bagian tengah ada tombol auto, serta ini tombol untuk menyalakan AC. Di bawahnya tombol untuk mematikan AC. Kalau ini tombol untuk air sirkulator. Lanjut lagi di bawah di sini untuk sebelah kiri ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Kalau yang sebelah kanan ada USB dan juga aux, ini terkoneksi dengan head unit. Untuk bagian tengah ada dua buah cup bottle holder, lokasinya dekat dengan kisi AC. Lalu untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 5 percepatan dan 1 mundur. Di belakangnya di sini ada handrem masih menggunakan model mekanik, serta di ujung ada satu buah power outlet. Dari bagian tengah sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk bagian samping ada AC list warna hitam, di bawahnya ada aksen karbon. Lalu di sini untuk glove box-nya model standar. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya di sini ada assist grip model retract. Lalu untuk sun visor si penumpang depan di sini belakangnya ada cermin. Untuk bagian tengah di sini ada lampu kabin. Untuk lampu kabinnya model standar, serta ini untuk spion tengahnya juga sayang standar, belum ada anti silaunya. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini polos, serta untuk sebelah kanan juga sama, assist gripnya sisi pengemudi polos. Dan untuk sabuk pengaman menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini bisa kita lihat untuk bahannya digunakan menggunakan bahan jenis fabric. Untuk aksen warnanya warna hitam dengan aksen jahitan warna merah di bagian samping.
Untuk pengaturannya juga lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining, pengaturan sandaran. Bagian depan ini tuas untuk high adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Dan untuk bagian depan di sini ada tuas untuk sliding. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris pertama. Dari baris pertama kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trim yang baris kedua kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini menggunakan material bahan jenis plastik. Kemudian untuk bagian tengahnya menggunakan bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian dalam di sini warna chrome. Kemudian di sini untuk bagian tengah ada tombol power window, di belakangnya ada laci penyimpanan. Kemudian di bagian bawah ada satu buah cup bottle holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini untuk yang baris kedua sudah dilengkapi dengan AC double blower, jadi bisa menambah kenyamanan. Untuk bagian samping di sini ada AC script model track. Lalu untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk jok baris keduanya di sini dilengkapi dengan dua buah headrest. Untuk bagian tengahnya juga dilengkapi dengan armrest. Jadi kalau dimuati dua orang saja, bagian tengahnya ini bisa digunakan untuk sandaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk lututnya masih sangat aman. Untuk joknya juga masih bisa sliding, jadi bisa diatur maju mundur senyaman mungkin. Untuk jarak slidingnya cukup panjang. Nah, ini untuk jarak sliding paling maksimal, ini jaraknya mungkin sekitar 10 jari. Nah, sekarang kita kembalikan ke posisi semula. Di sini untuk lebarnya kalau misalnya dimuati oleh 3 orang dewasa juga masih sangat muat, ini sampai 3 orang. Kemudian di belakang jok di sini ada laci penyimpanan atau seat back pocket. Untuk yang sebelah kiri juga sama, ada laci penyimpanan lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris kedua mobil Suzuki Hybrid yang tipe SS manual warna putih ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Suzuki Hybrid yang tipe SS ini. Nah, ini untuk jak baris ketiganya kapasitas 2 orang penumpang. Ini untuk akses masuknya model 1 lipatan. Nah, kita coba masuk. Seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Suzuki Hybrid ini. Nah, oh iya, untuk upper lokasinya ada di bagian bawah situ. Kita tegakkan sandarannya. Nah, ini kalau untuk posisi normalnya segini, jadi ini untuk lututnya masih sangat aman. Ini kalau misalnya dimuati oleh 2 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian untuk bagian samping di sini ada satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu untuk bagian atasnya di sini ada AC script model fix. Untuk yang sebelah kanan juga sama, di sini ada AC script model fix. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan satu buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris ketiga mobil Suzuki Hybrid yang tipe SS manual warna putih ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi, mobil Suzuki R3 Hybrid ini yang tipe SS total ada sekitar 7 warna. Selain warna putih, warna hitam, kemudian warna silver dan warna grey. Untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini juga tersedia warna burgundi atau warna ungu. Berikutnya ada warna merah dan juga ada warna kaki atau coklat kehijauan. Jadi untuk alternatif pilihan warnanya memang sangat banyak untuk mobil Suzuki R3 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Untuk pintu bagasinya di sini menggunakan model mekanik. Nah, ini untuk bagian bagasinya bisa kita lihat. Ini kalau dimuati galon mungkin bisa sampai sekitar 4 galon. Di sini juga ada separator di bagian bawahnya. Untuk separatornya juga cukup tebal, serta di bagian bawah masih bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Jadi kalau misalnya mau naruh sepatu tinggal taruh di bawah tersebut. Dan yang menarik untuk model bukaannya juga 50/50. Jadi kalau dalam kondisi darurat mudah diakses. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe SS manual warna putih, khususnya bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Nah, untuk akses ke mesinnya seperti biasa kita tarik tuas kap mesin terlebih dahulu yang ada di bagian bawah sini. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Suzuki R3 yang tipe hybrid ini sebenarnya secara mesin masih tetap menggunakan mesin yang sama seperti mobil Suzuki R3 model sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung buka bagian kap mesin. Di sini kita pasang penyangganya. Nah, untuk bagian bawah kap mesin di sini bisa kita lihat untuk yang warna putih ini sudah sangat rapi, dicat sewarna bodi, kemudian dilengkapi dengan peredam juga di bagian bawahnya. Nah, kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Suzuki R3 Hybrid ini tetap menggunakan model single mesin. Jadi untuk mobil Suzuki R3 ini sebenarnya hybridnya jenis mild hybrid. Karena untuk mesinnya digunakan tetap mesin bensin biasa, hanya saja di sini diberikan tambahan teknologi yang bernama ISG atau Integrated Starter Generator. Ini fungsinya untuk membantu kinerja mesin. Jadi untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini ada penambahan beberapa baterai. Penambahan baterai tersebut fungsinya bukan untuk menggantikan kinerja mesin bensin, tetapi fungsinya untuk membantu supaya ketika dalam kondisi idle menuju ke jalan ada tenaga tambahan yang bisa diberikan ke mesin ini, sehingga untuk bahan bakarnya menjadi lebih hemat.
Nah, ini untuk bagian power kap mesin bisa kita lihat sudah ada keterangannya. Jadi ada dua buah baterai, yang satu di bawah jok penumpang depan, kemudian yang satu lagi ada di bagian kap mesin ini. Untuk masalah tenaga sendiri, tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini sangat besar. Jadi max powernya mencapai di angka 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimalnya di angka 138 Nm pada 4400 rpm. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe SS manual warna putih terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3 Hybrid. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 Hybrid semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Injil Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah tonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.